Kebetulan nih, cuma kebetulan aja nih John. Gimana ya, kebetulannya kita ini kan di bawah pengawasan langsung dari Mabes Polri. Iya. Aduh, saya sering ditegur gitu. Ditegur, Pak Abel tolong nanti diedukasi teman-teman supaya tidak membuat senapan angin dengan speed yang ugal-ugalan. Ilham Dwi nih, dari Ilham Dwi. Mau tanya dong Om Abel. Nah, untuk Smart Neo Z ini bakalan tetap produksi apa cuma sampai beberapa tahun aja? Kita harus naik ke atas, tapi nggak boleh nginjak kepala orang lain. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih, selamat berjumpa kembali bersama saya Anjar dari IR dan Abelco di channel N Abel Wahyudi. Nah, spesial banget nih karena hari ini kita akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan, semua komentar, semua masukan, dan juga termasuk kritikan nih untuk tim IR Abelco dari komentar-komentar video YouTube yang sebelumnya nih. Nah, hari ini saya ditemani oleh seseorang yang pastinya udah kenal ya semua ya. Ini dia, saya bersama Om Abel. Nah, gimana Om, kabar Om? Sehat Om? Sehat, alhamdulillah. Nah, ini Om, jadi kemarin itu ada beberapa pertanyaan lah. Ada beberapa pertanyaan, komentar, Ya. ataupun masukan, dan juga kritikan yang agak nyeleneh mungkin ya. Nggak apa-apa, Dari biasa itu. pencinta produk IR Abelco untuk kemajuan kita lah intinya ya gitu ya. Ya. Nah, di sini spesial nih, hari ini kita mau Q&A semua pertanyaan dari Teman-teman ya. teman-teman semua. Pertanyaannya apa aja sih? Yuk kita baca satu persatu. Oke, jadi saya sih sempat ngeliat juga sih John, komentar teman-teman di YouTube ya, Iya. komentarnya beberapa memang teman-teman admin kita yang balas karena kesibukan saya nggak bisa balas satu-satu, saya mohon maaf teman-teman ya. Jadi karena kalau diketik itu kan bahasa tulisan dengan bahasa verbal itu artinya bisa berbeda, Iya, betul. persepsinya juga bisa berbeda. Jadi hari ini tim kita ya minta saya untuk bikinin video Q&A ya, Iya, question and ask. Jadi tanya jawab, obrolan seputar kopi pagi, John. Ya. Jadi teman-teman kita lagi di Sumedang. Jadi nggak di kantor Depok nih, di kantor Depok. Soalnya emang kita mau refreshment. Satu lagi sekalian cek produksi dan besok harusnya sih schedule saya hari ini nih John, saya ke Pindad. Iya. Tapi saya mundurin ke besok, nggak apa-apa. Jadi saya sempetin dulu. Nah, ini spesial banget nih. Om Abel sampai bela-belain waktu untuk menjawab para pertanyaan dari pencinta produk IR Abelco nih. Oke, langsung aja. Oke. Pertanyaan pertama. Ini yang berat-berat atau yang ringan-ringan dahulu nih Om? Bebas. Bebas. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Om ya. Ini dari akunnya disebutin boleh ya? Sebutin. Ini dari biar fair. Ilham Dwi nih. Dari Ilham Dwi. Mau tanya dong Om Abel. Nah, untuk Smart Neo Z ini bakalan tetap produksi apa cuma sampai beberapa tahun aja? Takutnya saya baru bisa kebeli 5 tahun mendatang. Oh, oke. Smart Neo Z. Ya. Jadi teman-teman yang mungkin baru bergabung di IR Abelco, baru mantau akun kita, baru melirik produk dan merek kita. Jadi saya perlu jelasin dulu bahwa Smart, ya, generasi Smart, Ya. itu generasi yang sudah berkembang atau mengalami beberapa kali perubahan. Yang pertama itu dulu risetnya ada di Smart generasi pertama, kedua, dan ketiga versi manual. Itu tahun 2012. 2012 masih manual ya Om ya? Masih manual. Full handmade.
Karena kita sendiri baru start untuk meriset proyek berbasis mesin CNC itu tahun 2013 akhir. 2013 akhir, oke. Akhir ya. Nah, mulai di Semar generasi keempat, waktu itu ada tulisannya G4 dan Semar 4 tulisannya. Iya, ada. Ya. Itu basic yang pertama kali menggunakan mesin CNC, John. Oke. Waktu itu masih bekerja sama dengan workshop di luar dari Pindad. Pindad, oke. Jadi waktu itu masih proses awal-awal merintis ya Om ya? Ya, 2013 akhir. Nah, itu jalan kurang lebih sampai 2016. Sampai 2016. Jadi dari versi dari versi yang Semar Neo G4 atau Semar 4 itu sampai sampai 2015. 2015, oke. Ya. Jadi Dari Gen 4, 2015 itu generasi 4 atau G4 itu sampai 2015. 2016 kita sudah mulai masuk ke Semar Neo. Semar Neo, oke. Tapi belum FL. Jadi lanjutannya masih basicnya ke Semar 4, Iya. cuma dia Neo, facelift. Kemudian masuk lagi yang kedua FL, yang kedua itu pengembangan untuk di faceliftnya dengan mengadopsi sistem yang sama dan triggernya berbeda waktu itu. Nah, FL sendiri, Semar Neo FL itu diproduksi sampai akhir tahun 2019. Ya. 2020 masih ada Om? Masih ada ya? Masih ada. Oh ya, 2020 awal masih ada. Nah, masuk di pertengahan tahun 2020 kita sudah mulai ngembangin atau ngeriset lagi yang namanya Semar Neo Z. Gitu ya, Semar Neo Z. Prototipenya kita bikin, tapi baru dijual di 2021 ya. Pertengahan 2021. Pertengahan 2021, karena kita mengusung teknologi yang berbeda untuk di sistem triggernya. Oke. Chambernya juga berbeda. Terus ada penambahan komponen adjuster valve. Adjuster valve-nya, oke, yang di tengah ya Om ya? Iya. Nah, jadi sebenarnya kalau berbasic dari Semar 4 ya, atau generasi yang keempat sampai ke Semar Neo Z, Semar Neo Z itu sebenarnya adalah basic yang sama dengan Semar Gen 4. Hanya beberapa perubahan ya? Ya, Hanya jadi beberapa basicnya sama, tapi kita rubah sedikit. Karena setelah ini nanti kita akan masuk ke Semar generasi yang kelima. Oke. Peruntukannya untuk lomba dengan sistem yang juga berbeda. Tapi sayangnya mengingat pasar nih John, ekonomi kan belum pulih ya. Oke, ya benar Om. Secara harga nanti harganya akan agak lumayan naik. Nah, teman-teman yang mungkin sekarang bermain di material, saya yakin para teman-teman kita nih ya, pemirsa di YouTube yang bermain dengan bahan-bahan produksi logam itu semuanya mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Dan bahkan cenderung agak lumayan parah. Agak lumayan parah. Nah, kita dalam produksi itu nggak pernah menggunakan yang namanya material limbah, John, atau material coran lokal. Jadi kita langsung impor ya Om ya? Iya, semua bahan yang kita gunakan itu harus dilitbang sama Pindad. Jadi diuji bahan materialnya ya? Pasti, dan itu yang membuat biaya produksi ini tidak bisa murah. Oke, berarti cost operasionalnya agak lebih sedikit tinggi ya Om ya? Betul, dari pemilihan material aja kita sudah beda ya. Jadi kalau yang saya yakin nggak semua orang memang memahami tentang pelonjakan harga ini. Tapi saya perlu buka juga ke teman-teman karena ada komentar juga yang saya baca harga kita terlampau tinggi. Ya, nanti kita bahas. Nanti dibahas ya. Nanti dibahas. Tapi ini berkaitan dengan material dulu. Berkaitan dengan material dulu. Nah, tadi kan ada pertanyaannya, apakah Semar Neo Z akan terus diproduksi? Jawabannya iya, akan tetap diproduksi selama permintaan pasarnya masih ada. Tapi tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan desain atau mungkin ada perubahan penambahan fitur. Iya, betul. Tergantung nanti produk riset kita atau R&D-nya, research and development kita. Itu sih intinya. Jadi jawabannya akan tetap diproduksi, jadi nggak usah khawatir. Jadi Semar Neo Z ini mungkin siklusnya akan bertahan kurang lebih, kita prediksinya ya 3-4 tahun. 3-4 tahun ya. Kita lanjut pertanyaan kedua ya Om ya. Pertanyaan kedua nih dari Pen Akatsuki nih Om nih. Pen Akatsuki, oh ya. Iya, ini temannya Naruto nih Om. Oh, berarti keluarga ninja, John. Iya, ini pertanyaannya hanya sekedar saran Om.
Nah, untuk penempatan manometer dan coupler jangan ada di samping chamber. Ya. Kalau bisa di adaptor botol atau konektor gitu, Om. Oke, saya jawab. Teman-teman kalau yang pemain senapan lama, ya, pasti yang mengikuti kita ya. Ya, Jadi beberapa desain kita, salah satu revolusinya atau perubahannya adalah menempatkan coupler dengan manometer di samping chamber. ya betul. Itu start awalnya di Semar, saya lupa, kalau nggak salah di FL. Ya. Di Neo ya? Neo udah Di mulai. Neo, Om. Neo Oke. yang pertama. Di Neo itu udah mulai. Kenapa? Karena dulu ada permintaan supaya ketika melihat petunjuk senapan angin itu tidak harus begini posisinya. Dulu kan kebanyakan di bagian bawah nih, John. Iya, betul, Om. Jadi nembak ngelihat gini. Nah, kalau di tempat di sebelah kiri, ketika orang nembak rata-rata kan penembak kanan gini kan, dia bisa ngelihat, oh angin tinggal sekian. Gitu. Ya. Terus coupler kenapa ditaruh di samping supaya memudahkan di popor ini nggak banyak lubang. Karena dipegang tuh kalau banyak lubang nggak nyaman di tangan. Gitu. Terus ada lagi pertanyaan yang kemarin saya sempat baca, ini mengganggu posisi ruang ledak. Nah, itu kemakan iklan pasti. Ya. Hoax. Ya saya jawab hoax nih teman-teman ya. Karena di luar sana memang banyak produk yang lain, campaign-nya itu salah satunya adalah menjelekkan posisi ini. Jadi antara klaim dengan fakta harusnya itu bisa dikombin. Jadi boleh komplain dengan data, tapi nggak boleh memfitnah tanpa dasar yang kuat. Ini sudah kita riset, teman-teman ya. Sudah kita riset penggunaan ini. Terus mengganggu ruang ledak? Enggak. Kata siapa mengganggu ruang ledak? Gitu. Karena kita sudah mengukur, kembali lagi teman-teman ya. Kebetulan nih, cuma kebetulan aja nih John. Gimana Ya, kebetulannya kita ini kan di bawah pengawasan langsung dari Mabes Polri. Iya. Aduh, saya sering ditegur gitu. Ditegur, Pak Abel tolong nanti diedukasi teman-teman supaya tidak membuat senapan angin dengan speed yang ugal-ugalan. Masalahnya di situ. Soalnya mereka dari pihak Mabes Polri sendiri mengatakan begini, bukan statement, jadi bilang ke saya, di Indonesia itu belum ada regulasi yang mengatur tentang kecepatan atau batasan kecepatan peluru. Oke. Ya, FPS, FPS. feet per second. Tapi di Indonesia hanya diatur kalibernya. Kalibernya aja ya, Om ya. Iya, 4,5 mili. Di atas itu ilegal. Jadi yang boleh 4,5 mili. Cuman dalam praktiknya kan sekarang berkembang nih, ya kan? Berkembang, riset teman-teman, opreker juga berkembang, speed itu bisa di-upgrade sampai di atas 1200. Wow. Ya, dan ini balik lagi teman-teman, sorry to say, ya yang ngomong komplain-komplain begitu, saya harus jelasin karena saya diminta sama Mabes Polri salah satunya sebagai pionir untuk mengedukasi ya, mengedukasi teman-teman semua mengedukasi para pengguna senapan angin bahwa ini bukan mainan. Betul. Ya, ini bukan mainan. Bisa dibilang ini mainannya laki-laki dewasa. Bukan anak-anak. Jadi kalau yang pakai umurnya udah tua, jiwanya masih kekanak-kanakan nggak cocok pakai senapan angin. Pakai pistol air. Ya. Terus kenapa saya bilang gini, nanti ada yang tersinggung nih, pasti nggak apa-apa. Saya teman-teman selalu dalam dunia itu ada pro dan kontra, Betul, John. Om, iya. Kita nggak bisa memaksa setiap orang untuk menyukai kita, Betul. ya kan? Dan kita juga tidak bisa memaksa semua orang untuk membenci kita. Jadi life is so beauty, gitu kan? Santai, relax. Tapi saya perlu kasih tahu, saya garis bawahin lagi, Iya. ya, bahwa penggunaan kaliber 4,5 mili ini speednya harusnya dibatasi di Indonesia, tapi ini belum. Sampai sekarang belum ada ya, Om ya? Belum. Belum dibatasi. Makanya kita di Irabelco itu dijadikan sebagai salah satu pionir untuk bisa mengedukasi itu. Kita membuat batasan. Gini, kalau ada yang main motor ya, misalnya motor atau mobil di Indonesia itu pasti speednya dibatasi, ada limiternya namanya. Iya. Walaupun cc-nya gede tapi dipasang limiter, speednya nggak akan bisa ngelewatin dari standar pabrik. Bukan berarti pabrik tidak bisa membuat over limit Iya. gitu. Maksudnya mobil yang kencang lah gitu. ya, bukan berarti pabrik nggak bisa ngebuat, bisa. Cuma persoalannya terbentur dengan regulasi. Nah, Irabelco gimana? Irabelco belum terbentur regulasi memang. Belum, karena belum ada regulasi yang mengatur itu. Tapi kita mencoba untuk di dalam internal Irabelco sendiri tertib dengan hukum dan anjuran. Anjuran yang berat. Jadi sifatnya ini masih himbauan. Ya. Kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan? Iya, betul. Indonesia sudah mulai harus tertib. Salah satunya begini. Senapan angin diproduksi mulai dari tahun kurang lebih ya, 64.
pertama di Cipacing, Jawa Barat. Kemudian berkembang tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu sampai kalau nggak salah 2005 2006 sampai 2007 itu mulai mengembangkan PCP, pre-charge pneumatic. Basicnya dulu masih senapan pompa dan senapan patala rasper. Kemudian ada revolusi lagi 2012 menuju 13 yaitu menggunakan mesin-mesin CNC, kita pelopornya. Iya. Boleh dicek nanti sejarahnya teman-teman ya. Kita pelopor yang menggunakan mesin industri. Dan mesin CNC itu bukan mesin CNC yang kecil bednya, kalau itu kategorinya mesin router. Router ya Om ya, beda ya Om ya. Beda, karena mesin CNC itu standar punya kita paling kecil aja segede mobil Avanza. Dan semuanya dilengkapi dengan sensor. Jadi kalau yang masih pakai router 3 aksis, mesinnya kecil, itu bukan masuk kategori mesin CNC. Oke. CNC sendiri pengertiannya artinya adalah komputer numerical control. Oke. Memang dia diatur sama komputer, tetapi spindle-nya tidak standarnya mesin CNC. Jadi kalau yang pakai mesin kecil gitu ya, segede meja ini barangkali dengan bed yang kurang dari 1 meter, itu kategorinya router, bukan CNC. Oh, masuknya router ya Om ya? Iya, jadi kalau ada yang bilang, oh, itu juga udah CNC, tapi mesinnya mesin kecil, saya harus ngomong itu bukan CNC. Dan kualitasnya juga akan berbeda. Dia nggak mampu untuk mengerjakan bagian bahan yang materialnya cukup keras. Oh, jadi ada mungkin kayak RPM-nya lebih tinggi atau kayak gitu ya Om ya, sejenisnya ya? Iya. Ya, jadi kenapa kita menempatkan ini sudah kita riset dengan power yang cukup. Batasan cukup itu artinya gini, regulasi di luar negeri, acuan kita ke luar negeri ya teman-teman, sorry. Iya. Acuan kita itu ke produk luar. Produk luar. Untuk 4,5 mili itu batasan joule-nya atau FPS-nya itu di maksimum 1000. Ada beberapa memang yang 1200. Tapi untuk peruntukan lomba, kalau lomba itu pasti settingnya di 700 sampai 800-an. Iya, betul. Gitu. Paling top itu 950. Paling top. Jadi supaya ini juga tidak terlalu membahayakan kalau di setting ugal-ugalan, ya kita harus mulai. Memang ya konsekuensinya kayak gini. Konsekuensinya kayak gini nih sekarang nih. Saya bikin desainnya di seperti itu ya kan. Akhirnya membatasi speed. Ada yang komplain, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu kan bagian dari perjalanan revolusi pembuatan senapan angin di Indonesia. Gitu, John. Oke, Om. Ya, saya close, lanjut pertanyaan ketiga. Oke, ini Om next dari Edi Irianto nih Om nih. Om Edi Arianto. Iya, Om Edi Irianto. Mantap Om. Kalau bisa dibuatkan buku petunjuk dan juga safety produk namanya? Safety produk dari IR dan ABLCO gitu. Nah, buku petunjuk kita sedang mau bikin sebenarnya. Iya. Jadi nanti manual book jatuhnya ya. Tapi ini masih pro dan kontra. Jadi artinya gini, teman-teman, saya memiliki atau IR-ABLCO itu kita memiliki 2 perizinan untuk produksi dan penjualan. Yang pertama, saya masih tergabung sebagai anggota Koperasi Pengrajin Senapan Angin Binakarya. Binakarya, oke. Ya, sebagai penjual dan pembuat. Yang kedua, kita sudah memiliki izin sendiri dari Mabes Polri atas nama PT perusahaan yang berdomisili di Bandung. Itu yang bekerja sama dengan PT Pindad Engineering Indonesia. Nah, waktu itu kita mau bikin, tapi beberapa anggota pengrajin yang lain itu agak sedikit keberatan karena khawatir bahwa nanti ini akan menjadi salah satu acuan yang dirujuk sama Mabes Polri untuk semua pengrajin. Oke. Ini berbahaya juga. Berbahaya juga ya. Termasuk waktu itu kita sudah mau mengeluarkan buku bukan kepemilikan, karena senapan angin ini boleh dimiliki, tapi buku pengantar. Buku pengantar. Ke Polsek. Jadi kalau teman-teman beli, Inuinua kan harus ke Polsek nih, John. Oh iya. Di data ada foto, pas fotonya, ada data alamat lengkap segala macam, kemudian juga spesifikasi senapannya, merek senapannya, produsennya siapa, dan itu didaftarkan. Saya disuruh bikin. Kita disuruh bikin. Beberapa teman yang sudah datang ke kantor juga menyaksikan itu. Tapi saya bilang sampai hari ini kita belum susun, bukan belum susun. Saya nggak berani langsung nyodorin itu ke Mabes Polri, takutnya di ACC. Kalau di ACC dan ini nanti berlaku nasional, kacau lagi. Kasihan teman-teman yang nggak bisa ngikutin perkembangan kita. Ini akan jadi bumerang buat teman-teman yang lain ya. Karena kita prinsipnya, John, ya, prinsipnya dalam hidup itu kita harus naik ke atas, tapi nggak boleh nginjak kepala orang lain. Oke. Kita harus naik ke atas, tapi nggak boleh nginjak kepala orang lain. Oke.
Lanjut. Oke, next pertanyaan selanjutnya nih ada dari Ari Wiyandika nih Om nih. Kalau bisa untuk gaman desainnya pakai hand grip dan popor airsoft gun aja nih Om. Supaya bisa gonta-ganti dan bisa langsung menggunakan yang berada di luar pasaran. Gaman versi 2. Pengembangan dari Gaman versi pertama. Iya. Gaman versi pertama itu kurang lebih diproduksi 2019 ya, kalau nggak salah ya. Iya, betul Om. 2019-an. Kenapa kita tidak menggunakan komponen airsoft gun? Karena salah satunya adalah supaya desain ini eksklusif. Eksklusif ya. Eksklusif. Kita bikin semuanya sendiri, bahkan sampai ke buritannya ya, bagian popor belakang. Oke. Dan itu dilanjut ke versi 2. Jadi supaya memang kita nggak apa namanya, bukannya saya nggak mau menggunakan komponen airsoft gun, tapi tenang teman-teman. Tahun ini sampai tahun depan kita akan menggunakan popor airsoft gun untuk mereduce cost biaya. Oke. Jadi mulai tempur kita dengan harga yang tadi teman-teman minta. Oke, nanti bakalan insya Allah direalisasikan Ya, Om, insya Allah doain teman-teman ya. Ada lagi? Oke, ini ada dari Lodi Weno nih Om nih. Ya, selamat siang Om Abel. Saran nih Om nih untuk Semar Neo dan Saka, kalau bisa ada penambahan cincin pengikat laras nih Om nih. Oh, Masalah di sini pakai cincin ya? Ya betul Om, masalah cincin pengikat laras. Nah, balik tahun 2012. Senapan Semar itu pertama kali dirilis ke pasar tahun 2012. Memang konsep yang saya bikin waktu itu adalah laras gantung atau floating barrel. Oke. Tanpa cincin. Alasannya Om? Alasannya simple. Jadi penggunaan cincin itu untuk di beberapa jenis senjata angin buatan luar negeri ternyata mengganggu akurasi. Mengganggu akurasi. Iya, mengganggu akurasi. Makanya kita coba, dan memang untuk membuat senapan tanpa cincin harus menggunakan mesin yang presisi. Kalau enggak nanti jarak antara tabung dengan laras ini dia biasanya berbenturan, John. Berbenturan, agak naik gitu ya? Iya, dan alasannya kenapa teman-teman di pengrajin manual menggunakan cincin, ya supaya kelihatannya jadi nggak jelek. Karena kalau dilepas cincinnya itu pasti tabungnya kebanyakan yang nempel atau miring. Oh, iya. Itu karena memang proses pengerjaannya ya masih manual ya, kita maklum lah. Beda dengan mesin CNC yang semuanya sudah dikontrol melalui sensor. Jadi pasti presisi. Jawabannya itu teman-teman ya. Jadi supaya tidak mengganggu akurasi. Om, ini rawan bengkok. Ya kalau jatuh ada kemungkinan bengkok. Kalau jatuh. Tapi kalau nggak jatuh ya enggak. Makanya kalau punya senapan jangan dijatuh-jatuhin, John. Iya. Kan harganya juga lumayan, harus disayang-sayang lah, dilus-lus. Iya. Enggak, ini sudah. Sekarang juga banyak kok teman-teman yang mengadopsi floating barrel. Floating barrel ya. Jadi beberapa desain kita kan kayak penempatan valve di tengah. Kita coba di Semar Neo kan. Iya, Semar Neo pertama. Semar Neo pertama. Dulu kan semua masih valve-nya satu garis dengan tabung kan. Ya pada akhirnya sekarang teman-teman yang lain juga hampir rata-rata semua senapan menggunakan itu, dan saya malah bersyukur. Artinya dulu ada yang komen tuh, saya lupa, cuman nggak sempat di screenshot. Om, kenapa nggak marah desainnya ditiru? Enggak, demi Allah saya nggak marah. Karena dalam prinsip saya muslim ya. Balik lagi teman-teman, saya muslim. Sebagai seorang muslim ada 3 hal yang saya pegang. Yang 3 hal ini saya pegang. Yang pertama adalah ketika orang sudah meninggal, hanya ada 3 amalan yang akan melekat, yang bisa dibawa sampai mati di akhirat. Ini saya muslim ya teman-teman ya, jadi saya nggak menyinggung agama yang lain. Yang pertama adalah doa anak yang soleh dan soleha. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, yang ketiga nih Om nih. Yang ketiga kan sedekah jariyah. Nah, jadi saya anggap kalau ada yang mencontek desain kita atau meniru, itu bagian dari sedekah jariyah saya, dan ilmu yang bermanfaat yang saya tinggalin. Jadi saya hanya berharap saya kebagian, nggak apa-apa nggak kebagian uangnya, karena rezekinya mungkin diambil teman-teman produsen yang lain, tapi saya kebagian pahalanya, itu aja yang saya cari. Amin Om. Iya dong, orang bakalan mati kok, emang kita mau hidup terus. Ya, gitu. Jadi kita lanjut. Ini pertanyaan yang ya kesekian kayaknya nih Om nih. Ini dari Mas Kaliandra nih. Kaliandra. Oke. Saya pengguna Semar Neo dari tahun 2019 nih Om nih. Secara fabrikasi memang terstandar dengan baik. Nah, kendala utamanya ada di harga nih Om nih. Mungkin harganya bisa bersaing dengan produk yang lain gitu Om. Ya, kita jawab. Nanti teman-teman tolong komen ya, yang pemain material, terutama pemain material, supaya teman-teman yang nggak ngerti jadi tahu. Material ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Jadi
Saya tidak menuduh teman-teman produsen lain menggunakan material yang tidak sama dengan kita. Tapi ingat, balik lagi teman-teman, penempatan logo Pindad Engineering Indonesia itu bukan untuk gaya-gayaan. Artinya semua sudah ada standarisasi yang diterapkan dari PTP. Nah, belum SNI, memang karena di Indonesia senapan angin belum ada keluar SNI-nya. Iya. Tapi paling tidak punya kita ada standar ukurnya. Standar ukurnya ya udah, barometer ukurnya adalah barometer standarnya Pindad Engineering Indonesia. Oke. Dan mereka minta setiap material yang akan kita gunakan itu dilitbang dulu. Dites dulu ke laboratorium metalurgi mereka. Kalau lolos, silakan dilanjut produksinya. Kalau enggak, harus diganti materialnya. Dan itu yang membuat salah satu kenapa kita tidak bisa memilih bahan yang ngasal. Oke, jadi dari dari Pindad itu bagian pengecekannya itu dia udah ada standarisasinya ya. Ada, mereka punya laboratorium sendiri Iya, lah. Jadi ini sudah diteliti dan sudah di ACC, baru kita naikin ke dalam eskalasi produksi. Oke, siap. Nah, balik lagi masalah harga. Ya. Ini buat teman-teman nih, saya sindir. Kalau ngajarin yang nggak bener, kasihan. Kalian harus bisa mempertanggungjawabkan keselamatan pengguna yang lain di hadapan Tuhan. Nyelakain orang bahaya.